Dan di antara fadilat ayatul kursi, tidaklah dibaca ayatul kursi ini pada satu rumah illa hajarat hasyayatin, melainkan rumah itu akan dijauhi oleh syaitan salasina yauman, 30 hari. Jadi orang yang setelah habis sembahyang itu amalannya ayatul kursi, inya itu jadi kada masuk sebuting, jadi kada masuk ke dalam surga sebuting ya, belum mati. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Aftah lana abwabal ilmi wa zayyin akhlaqana bil hasanati wal hilmi ya arhamar rahimin. Pada pertemuan sebelumnya kita membicarakan bahwa disunnatkan mengiringi salat akan berzikir dan berdoa secara sir dengan suara rendah. Disunnatkan doa dan zikir sesudah sembahyang ini disunnatkan bagi orang yang salat sendirian ataupun yang menjadi makmum ataupun yang menjadi imam. Disunatkan berzikir dengan sir, kecuali bagi imam yang hendak memberikan pengajaran kepada orang-orang yang hadir, atau imam yang menghendaki agar orang-orang yang hadir mengaminkan doanya, maka disunatkanlah ketika itu mengangkat suaranya. Nah, lalu beberapa dasar kenapa kita disunatkan berzikir setelah sembahyang itu. Di antaranya sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi pernah ditanya apakah doa yang paling dekat diijabah. Ayyul du'ai asma'u, doa apa yang paling didengar, yakni doa yang paling dekat kepada ijabah. Nabi bersabda, jaufal laili wa duburas salawatil maktubat, doa yang dibaca di rongga malam dan doa yang dibaca di belakang salat fardu. Kemudian ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita tuh memang senantiasa berdoa, lebih-lebih lagi ketika selesai sembahyang. Nah, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya riwayat Imam Al-Hakim daripada Ali radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ad-du'a'u silahul mu'mini wa ibaduddin wa nurus samawati wal ardi. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman dan tiangnya agama serta cahaya langit dan bumi. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, innal balaa la yanzilu, sesungguhnya bala itu senantiasa turun. Ini senantiasa, setiap kali turun ada bala. Terlebih-lebih adanya gawian nang mengundang bala. Apa gawian nang mengundang bala? Ya maksiat. Ketika maksud itu mengundang bala. Nah, fayatalaqahu du'a'u faya'talihani ila yaumil qiyamah. Tapi kemudian yatalaqahu du'a, bala yang turun ini kemudian ditemui oleh doa yang datang dari bumi. Faya'talihani ila yaumil qiyamah, maka senantiasa mereka itu berkecamuk sampai hari kiamat. Bala turun tapi senantiasa kita berdoa. Utamanya habis-habis sembahyang, ketika itu doa ini menahan turunnya bala. Sampai hari kiamat kayak itu aja. Ketika kurangnya doa,
doa ini kurang. Kalau sudah habis sembahyang tuh kada berdoa, insya Allah lain pada habis sembahyang banget lagi kada berdoanya. Nah, ketika doa ini kurang, tambah maksiat yang mengundang bala itu banyak, akibatnya bala pun turun. Nah, makanya sangat dianjurkan kita tuh berdoa. Nah, kemudian di antara doa-doa amaliyah, nah, selain doa ada zikir, ada yang kita baca setiap kali habis sembahyang yaitu ayatul kursi. Kenapa ayatul kursi ini hampir semua sembahyang tuh ayatul kursi kada pernah kita lupakan, kada pernah kita tinggal. Kalau ayat-ayat yang lain mungkin sering kita meninggalnya. Nah, kadang-kadang kan amanah Rasul kada terbaca, syahidallah kada terbaca, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Tetapi ayatul kursi dibaca terus. Ternyata memang ayatul kursi ini sangat besar faedahnya, fadilahnya, apalagi ketika kita habis sembahyang fardu. Apa di antaranya? Nah, kenapa dulu disebut ayatul kursi? Nah, padahal ini ayat yang ke berapa ini? Ayat yang ke-255 dari suratul Baqarah. Cuman satu ayat di dalam suratul Baqarah. Nah, hadhil ayatu tusamma ayatal kursi. Ayat Allahula sampai habis nang ini ada disebut ayatul kursi. Wahia afdalu ayil Quran. Ayatul kursi ini paling afdal ayat-ayat Al-Quran. Kan ada surah-surah dalam Al-Quran, ada yang paling afdal. Kemudian ada ayat-ayat yang tidak kurang daripada 6.666 ayat. Satu pendapat ini ada lagi pendapatnya yang lain, nang bilangan nang lain jumlahnya. Dari seluruh ayat-ayat satu persatu nang ini kada ada satu pun nang melebihi afdalnya ayatul kursi. Kenapa disebut ayatul kursi? Li'anna tauhid alladzi istufida minha lam yustafad min ayatin siwaha. Karena bahwasanya tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang diambil pemahamannya dari ayatul kursi ini tidak ada diambil dari ayat-ayat selainnya. Ayat ini paling komplit urusan tauhid. Lianna syai'a yashrufu bi syarafi mawdu'ihi. Sesuatu itu akan mulia dengan mulia maudhu'nya. Fa innaha ishtamalat ala ummahatil masailid dallati ala thubutil kamalati lillahi ta'ala wa nafyin naqaisi anhu ta'ala. Kenapa pulang disebut dengan paling afdal ayat Al-Quran? Selainnya memang tauhidnya hanya satu tauhid nang diambil dari pemahaman ayatul kursi kada ada di ayat nang lain. Karena sesungguhnya ayatul kursi ini mengandung atas induk segala masalah yang menunjukkan atas subutil kamalat, atas tetapnya kesempurnaan bagi Allah dan menunjukkan atas menafikan segala sifat-sifat kekurangan daripada Allah Ta'ala. Itu alasan kenapa Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum sampai wahwal aliyul azim disebut dengan ayatul kursi dan paling afdal ayat Al-Quran. Karenanya fadilatnya pun luar biasa. Warada fi fadliha minal ahaditsil katsirah ma yajullu anil hasri. Telah warid hadis tentang fadilat-fadilatnya. Banyak hadis yang
ma yajullu 'anil hasri, yang kada bisa dibataskan. Kebanyakan banyak riwayatnya Sidin. Di antaranya Sidin aku Sidin menyambatakan man qara'aha inda khurujihi min baitihi. Barang siapa yang membaca ayatul kursi ketika dia keluar daripada rumahnya, kana fi dhamanillahi hatta yarji'a, maka adalah orang yang keluar dengan membaca ayatul kursi ketika keluar daripada rumahnya ini di dalam jaminan Allah, dalam perlindungan Allah, hatta yarji'a, sampai dia kembali, sampai balik ke rumah, masuk ke rumah senantiasa dalam jaminan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayatul kursi bagus diamalkan waktu keluar rumah. Kamanapian aku jadi nak kapurok caho. Napanya dibaca nang bagus ayatul kursi, pokoknya sampai kawan demu barak insyaallah di dalam jaminan Allah. Ayatul kursi. Kemudian wa minha, dan diantaranya man qara'aha dubura kulli salatin, barang siapa yang membacanya di belakang setiap salat, utamanya salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut, tidak ada yang bisa mencegahnya daripada masuk ke dalam surga illal maut, kecuali mati. Jadi orang yang setelah habis sembahyang itu amalannya ayatul kursi, inya itu jadi kada masuk sebuting, jadi kada masuk ke dalam surga sebuting, ya belum mati. Luar biasa. Makanya jangan ditinggalkan ayatul kursi setiap selesai sembahyang. Utamanya salat-salat fardu. Jangan kada bewirid mantipor. Ini luar biasa. Dua dah. Jadi dibaca nang bagus keluar rumah lawan habis sembahyang. Dua deh. Kemudian lagi wa minha ma quri'at fi darin illa hajarat hasyayatinu salasina yauman. Dan di antara fadilat ayatul kursi, tidaklah dibaca ayatul kursi ini pada satu rumah illa hajarat hasyayatin, melainkan rumah itu akan dijauhi oleh syaitan salasina yauman, 30 hari. Jadi 30 hari buka syaitan. Aja bisidin namun kayak itu aku sekali sabulan nih baca. Wala yadkhuluha sahirun wala sahiratun arba'ina lailatan, dan tidak bisa dimasuki rumah itu oleh syaitan, oleh orang penyihir, baik penyihir laki-laki dan penyihir perempuan, arba'ina lailah, 40 hari. Bila ada penyihir kalau masuk, maksudnya apa? Netral jadinya. Apa istilahnya yang kada berfungsi itu namanya caranya. Pokoknya kada berfungsi lah sihirnya. Hadis ini diucapkan oleh baginda Nabi kepada Sayyidina Ali. Ya Aliyu, wahai Ali, alimha waladaka wa ahlaka wa jiranak. Ajarkanlah ayatul kursi ini kepada anak-anakmu dan keluargamu dan jiran tetangga-tetanggamu. Lajarkan. Makanya ayat apa yang bagus dibaca sambil mengguguringkan anak, ayatul kursi. Dengan niat mengajarkan kepada mereka, selain menetralisir sihir dan syaitan akan menjauhi rumah yang kita baca ayatul kursi di dalamnya. Fama nazalat ayatun a'zamu minha. Kenapa baginda Nabi menyuruhkan Sayyidina Ali untuk mengajarkan kepada anak-anak, keluarga dan jiran tetangga nang ini? Ajar Nabi kita, fama nazalat, karena tidaklah turun ayatun, satu ayat, a'zamu minha, yang lebih agung daripada ayatul kursi ini. Tiga dah. Ini mudahan kau mengamalkan. Berapa dah? 3. Keluar rumah habis sembahyang, nomor 3 apa? Baca di rumah. Ya di rumah. Nah, kemudian rupanya rumah kita tuh ada bagian-bagiannya. Ada rumah, ada bagian kecil.
ada kamar, ada tempat tidur. Nah, ternyata ketika masuk tempat tidur dianjurkan pulang baca ayatul kursi dan fadilatnya ada. Wa minha man qara'aha idza akhadha madja'ahu amanahu Allahu ala nafsihi wa jari jarihi wal abyati haulahu. Barang siapa yang membaca ayatul kursi apabila dia mengambil tempat pembaringannya, bila berabah dah baca ayatul kursi, amanahullahu ala nafsihi, maka Allah akan mengamankannya atas dirinya, wajarihi dan tetangganya, wajari jarihi dan tetangga dari tetangga-tetangganya, wal abyati haulahu dan rumah-rumah di sekelilingnya. Mun wanda mubarak nih baca berataan, insya Allah Allah jagakan semuanya. Diri kita diamankan, tetangga dari tetangga kita, seluruh rumah yang ada di sekitar kita. Nah, mudahan kau amalkan bila berabah ayatul kursi dibaca. Nah, jadi jir Habib Mustafa Al-Hadar, amun dibacakan ayat kursi ini kada manjur dia masih aja datang timbayangan kursinya. Tuh jir sidin luar biasa. Jadi bila negur ngata. Nah, bahkan dalam sebuah riwayat hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, syaitan langsung nang memberikan rahasia ayatul kursi ini bila dibaca ketika hendak guring. Kan ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu disuruh oleh baginda Nabi SAW, ditugasi oleh Nabi untuk menjaga bahan makanan dari zakat. Nah, ada orang berzakat dikumpulkan oleh Abu Hurairah. Karena ini amanah baginda Nabi, berhimmat Abu Hurairah menjaganya. Rupanya ketika malam pertama menjagai, di tengah malam ketika orang guringan sunyi, kalau ada lewas, lo ada kakarisik datang sekalinya orang ngukut lawan makanan tadi. Apa ada para kisidin tangkap sidin. Ketika ditangkap sidin, lo hendak buka karakawa lagi, maling je sidin ikam nang ini. Oh, rupanya harap pandir. Jangan dilepas, jangan diberi ikam kulapurakan lawan Rasulullah. Ini Rasulullah manu gesa aku menjaga di sini. Jadi dia orang yang ditangkap tadi jangan dilaporkan lawan Rasulullah. Aku berjanji esok malam ku kada datang lagi. Kasihan aku. Rupanya harap benar pandir orang ini masuk ke dalam hati si Abu Hurairah. Akhirnya malah pasangan. Subuhnya ketika tatamu Rasulullah, rupanya Rasulullah tahu apa kisah subuh malam tadi jadi Rasulullah. Ayah tuh ya Rasulullah, ada orang hendak ambil makanan yang ini. Nah, jadi kayak apa? Ulun tangkap. Mana orangnya? Ulun lapas. Napaan? Kasihan ulun nya berjanji kada lagi mau ulangi. Karena di antara nang dianjurkan itu dalam babus sial, di dalam fikih itu ada babus sial ngarnya. Bab kita tuh berhak memelihara diri kita, bahkan memukul orang lain bisa dibenarkan ketika kita membela diri, menghindari satu kejahatan. Tapi ketika orangnya buka, kita kada disuruh lagi mengejarnya. Ya kayak itu aja Abu Hurairah kada rupanya jar Nabi kita tak koreng malam kaina aja sidin malam misok biasa pulang tuh nya datang. Oh ya kali iya aja Rasulullah. Abu Hurairah yakin benar seorang ini yang datang. Ya dijaga sidin pulang malam misok dijaga sidin pulang. Dasar bujur ketika tengah malam orang guringan datang pulang nang sidin nang ini. Yakin Abu Hurairah Nabi kita memadahkan. Ketika asik mengumpulkan bahan makanan tadi hana mancuntan, tangkap sidin pulang. Maling ini, pandustaan ini, bedah ada datang lagi. Ikam kulapak lawan Rasulullah. Jangan. Bang berdusta sekali dah. Bujur, aku kada pacang lagi bebulik. Jangan dilepas kau panjang bebulik. Tata ikam berbeda sama lama sama kada pacang bebulik. Jangan. Aku nang ini harap pulang pemandir. Aku beisi anak, beisi bini. Kasihan mun aku ditangkap. Arat juga. Rupanya Abu Hurairah pangasian orangnya, ia dilepas sidin pulang.
Jadi kada baik mun jadi tukang jaga tuh pengasian. Jadi polisi bila pengasian, ya lapasan nih. Akhirnya subuhnya rupanya Nabi kembali tahu. Jawabnya Rasulullah, apa kabar subuh malam tadi? Datang pulang memang benar ya Rasulullah apa perkataan sampean. Jadi kayak apa? Tangkap mu, ulun tangkap. Mbah itu diapain mu? Ulun lapas pulang. Kenapa dilepas? Ya ulun kasihan pulang. Napanya alasannya kada boleh lagi, kada bertambah pulang alasannya. Alasannya berisi anak buah, anak bini, kasihan pulang. Jadi Nabi kita sambil tersenyum, malam subuh, malam kaina, tunggu aja, datang lu pulang. Nabi memadahkan, dasar datang pulang. 3 tengah malam datang. Ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Dustaan nih, kada pecangkul lapas lagi. Apanya lagi alasan? Dede. Lapasakan, ikam kulakan Rasulullah. Jangan. Nah, subhanallah, ketika itu berucap pulang. Aku berjanji kada bacang babulik lagi dan aku kada berdusta. Kada beralasan lagi aku. Cuma mun ikam aku malapasakan, ikam kuberikan satu rahasia besar. Rahasia besar ilmu dan ini memang benar. Nah, rupanya Abu Hurairah orang nang paling tamak lawan urusan ilmu. Walaupun dari maling, tetap sidin makon menerima. Nah, nih orang kada pilih dari mana datangnya ilmu. Biar dia dimaling, mun ilmu dilajari. Makanya ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menghormati seorang anak. Jadi luar biasa Nabi Imam Syafi'i ini menghormati. Kenapa sampean menghormati benar anak itu? Padahal kan anak biasa. Jadi siti ajar Imam Syafi'i, aku pernah mendapatkan ilmu daripada si anak tadi. Menurut riwayat ilmunya apanya? Ketika anjing itu mengangkat kakinya. Ibadahan jangan inya tuh bila angkat kaki itu hendak beol, hendak behire tuh. Dapat ilmu ya dihormati. Wah, ini si Imam Syafi'i. Jadi rupanya Abu Hurairah mendengar bila hakun malah pasakan kamu dapat ilmu. Jadi Abu Hurairah dapat gerak ilmunya. Nah, di sini aku badahan. Ojo orang tadi yang ditangkap tadi bila ikam guring karena malam kaina di tempat pembaringanmu bacalah ayatul kursi maka syaitan akan kada bisa mengganggumu sampai subuh kaina sampai bangun guring. Karena berjanji bila dapat ilmu yang ini malah pasangan akhirnya dilepas sidin. Subuhnya tatap lagi lawan Rasulullah. Kayak apa? Kayak malam mentari habar datang pulang. Beduska pulangnya nyabe alasan pulang. Lapasmu? Iya, ulun lapas. Napanya pulang alasannya diceritakan tentang ayatul kursi. Nya madahkan bila barang siapa yang membaca ayatul kursi ketika berabah masuk ke pembaringannya, maka dia akan mendapatkan keamanan dari Allah sampai subuh daripada syaitan. Nabi kita tersenyum. Ajar Nabi kita inya 2 malam pertama inya berdusta. Tapi ketika malam ini inya benar. Itu memang benar kayak itulah. Dibenarkan perkataan si maling tadi oleh Rasulullah SAW. Dasar orang yang membaca ayatul kursi akan diamankan ketika dia baca di pembaringannya sampai subuh. Jadi Nabi kita tahikam tahulah maling semalam tuh. Jadi si Abu Hurairah kada tahu ya Rasulullah itulah syaitan. Jadi Abu Hurairah itu suha nangkap syaitan. Luar biasa. Subhanallah. Mudahan kita kawa mamangkan ayatul kursi ini. Utamanya habis sembahyang, keluar rumah, tadi masuk rumah, apanya lagi? Hendak guring. Nah, di dalam rumah. Semuanya luar biasa nilai-nilai ayatul kursi ini. Bahkan ada seorang ulama nang sidin pernah lewat di satu kampung. Ketika malam itu kan bahari itu ada penginapan dan sebagainya. Ketika lewat satu kampung menjelang maghrib hendak umpat nginap. Ojer orang kami nang ini kada kawa kada kawa sembarangan menginap cuma mun pian hendak menginap tuh di ujung kampung di situ ada satu rumah. Silahkan malam di situ. Nah, senang aja sih den si ulama ini. Akhirnya masuk ke dalam tuh menjelang maghrib masuk habis sembahyang maghrib sampai misa masuk. Cuma orang tuh bebasan. Cuma rata-rata orang nang keluar di situ
orang dalam situ pinanya banyak nang mati di dalamnya. Disidin kada apa asal kau malam ini. Ya habis sampai yang wis pemirsa sidin guring. Rupanya dari pojok rumah nang gelap gulita ketika itu keluar dua mata seperti mata api. Rupanya jin jahat ketika itu datang. Hendak membunuh sidin. Nah, akhirnya waktu berparak itu di tengah dengan yakin sidin membaca ayatul kursi. Baca sidin ayatul kursi. Nah, ketika sekali membaca ayatul kursi terdengar teriakan seperti orang kepanasan. Ulangi sidin lagi sampai akhirnya tinggal hilang mata api tadi, mata nang kayak api tadi hilang. Dari sini pun guring sampai subuh. Subuhnya heran orang sering keluar dengan apa? Dengan aman dari perumahan itu. Jurang rata-rata orang belum situ paling kada takutan buah kami. Ada sini napa kok kuring sanang. Rupanya sidin yang baca ayatul kursi membakar nangaran jin jahat nang itu. Jadi mau ada jin jahat tak bakar dengan ayatul kursi nang ini. Subhanallah. Nah, ketika sidin sebelum keluar di pojok rumah nang malam tadi bekas ada mata api itu periksa sidin ternyata ada bekas abu kayak abu bekas terbakar. Jadi hangit jin. Mun manusia bang jahat bacakan yuk ayatul kursi bagus saya juga. Aku pindah hangit mau. Subhanallah, itu aja. Jadi mudah-mudahan jadi judulnya malam ini wirid imbas sampai yang tuh apa nang bagus ayatul kursi. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli halin wa a'udzu bika min halin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.